warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dalam pembelajaran daring materi persamaan garis lurus yang keempat. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis yang sejajar ataupun tegak lurus dengan garis lain. Yang pertama yang ingin dicapai yaitu cara menentukan gradien garis yang sejajar, kemudian bagaimana cara menentukan garis yang tegak lurus, yang ketiga bagaimana menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis yang diketahui, dan yang keempat bagaimana menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui. Baik, yang pertama yaitu cara menentukan gradien. Ya, di sini ada dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua gradiennya sama. Ya, kita tulis M1 sama dengan M2. M1 itu gradien garis yang diketahui dan M2 adalah gradien garis yang ditanyakan. Yang kedua, dua buah garis dikatakan saling tegak lurus jika perkalian kedua gradiennya adalah negatif 1. Atau kita tulis M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Adapun cara lain untuk menentukan M2 pada garis yang tegak lurus, yaitu M2 adalah lawan dan kebalikan M1. Kita lihat contoh. Perhatikan beberapa persamaan garis berikut. Manakah garis-garis yang saling sejajar dan manakah garis-garis yang saling tegak lurus? Nah, yang pertama, kita cari dulu masing-masing gradien dari keempat persamaan ini. Ya. Untuk bagian pertama, gradiennya adalah kita gunakan rumus negatif A per B. Kenapa? Persamaan 2Y sama dengan X tambah 5 ini tidak masuk ke persamaan Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Untuk memudahkan, ini kita ubah dulu menjadi bentuk AX tambah BY atau dengan kata lain kita ubah kedua variabelnya ada pada ruas yang sama. Ya, boleh X yang pindah ke ruas kiri atau Y yang pindah ke ruas kanan. Nah, misalkan kita ingin memindahkan X ke ruas kiri saja, ya, sehingga kita tulis menjadi 2Y dikurangi X sama dengan 5. Ya, karena 5 tidak pindah jadi tetap positif. Nah, X di ruas kanan positif, maka pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Nah, kalau dua variabel ini sudah ada dalam satu ruas, maka kita akan mencari gradien menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Ya, di mana A ini adalah koefisien dari X dan B koefisien dari Y. Nah, untuk bagian satu ini negatif, A-nya itu koefisien dari X ya, ini lihat, yaitu negatif 1. Kita tulis negatif 1 dibagi B-nya koefisien dari Y, yaitu 2. Ya. Negatif kali negatif positif. 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap kita tulis positif 1 per 2. Ya. Untuk bagian 2,
Untuk bagian 2, kita perhatikan ini bentuknya sudah Y sama dengan MX tambah C, ya. MX tambah C. Maka gradiennya yaitu ini, ya. Maka M-nya adalah 3 karena bentuknya sudah sama, Y sama dengan, ya. Y sama dengan MX. Maka gradiennya adalah positif 3, ya. Yang ketiga ini bentuknya sudah merupakan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ya. XY-nya ini sudah satu ruas, maka gradiennya adalah negatif A per B, ya. Sama dengan negatif A-nya koefisien dari X-nya 2, kemudian B-nya koefisien dari Y, negatif 4. Sehingga kita sederhanakan, negatif bagi negatif positif, 2 dibagi 4 tidak bisa, kita sederhanakan dibagi 2, ya. Jadi 1 per 2. Ya, pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Yang keempat, ini juga variabel X dan Y sudah satu ruas, ya. Jadi rumusnya sama dengan yang bagian ketiga ini, yaitu M sama dengan negatif A per B. Negatif A-nya yaitu koefisien X nih. Awas bukan 6 ya. A itu koefisien dari X, berarti ini positif 2. A-nya 2, B-nya koefisien dari Y, yaitu ini positif 6. Nah, sekarang kita lihat negatif 2 bagi 6 tidak bisa. Kita sederhanakan, kedua-duanya dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Kita sudah dapatkan 4 buah gradien, ya. Mana yang sejajar, mana yang tegak lurus. Kita lihat nih, bagian 1 dan bagian 3 ini gradiennya sudah sama. Artinya garis 2Y tambah 2Y sama dengan X tambah 5 ini sejajar dengan garis yang ketiga, yaitu 2X dikurangi 4Y dikurangi 12 sama dengan 0, ya. Nah, jadi persamaan 1 dengan 3 ini sejajar karena kedua gradiennya sama. Nah, sekarang kita lihat persamaan kedua dan keempat. Apakah perkaliannya negatif 1? Ya, kita lihat nih. M1-nya 3. M2-nya negatif 1 per 3. Ya. Nah, kita kalikan. Apakah 3 dikali negatif 1 per 3? Ini adalah negatif 1. Ya. Jadi, persamaan kedua yaitu Y sama dengan 3X kurangi 8 itu tegak lurus dengan garis pada persamaan ke-4. Ya. Tuh, bisa dipahami anak-anakku? Jadi sekali lagi, dua garis saling sejajar jika kedua gradiennya sama. Dan dua garis dikatakan tegak lurus jika perkalian gradiennya hasilnya negatif 1. Atau gradien yang kedua ini lawan dan kebalikan M1. Tadi kan M1-nya 3. Berarti
positif 3 nih. Lawan positif itu negatif, ya. Kebalikan 3/1 yaitu 1/3. Jadi, kedua garis ini saling tegak lurus. Kita lihat contoh yang berikutnya. Tentukan persamaan garis melalui titik negatif 6,3 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3, negatif 7 dan titik 8, negatif 6. Untuk membuat sebuah persamaan garis, maka yang harus ada pertama adalah gradien, kedua adalah sebuah titik. Nah, di sini gradiennya belum ada, kita cari tadi garisnya melalui dua titik ya. Nih, 3,-7 dan 8,-6. Maka kita cari dulu M1-nya. M1 garis yang diketahui ya. Rumusnya gradien mulai dua titik adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 ya. Nah, Y2-nya kita masukkan, Y2-nya negatif 6, Y1-nya negatif 7 pakai tanda kurung, dibagi X2-nya 8, X1-nya 3. Ya. Nah, di sini menjadi negatif kali negatif ini jadi positif ya. Artinya negatif 6 tambah 7. Ya, hutang 6 dibayar 7 lebihan 1 ya. Kemudian 8 kurangi 3 adalah 5. Nah, ini M1-nya 1/5. Karena diminta sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Ya, jadi gradien keduanya adalah 1/5. Maka titiknya sudah ada, negatif 6,3 dan gradiennya 1/5. Masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Ya. Di mana Y1-nya adalah 3 ya, ini Y1 ya. Kemudian X1-nya adalah negatif 6. Jadi kita masukkan Y dikurangi Y1-nya 3 sama dengan M-nya 1/5 X dikurangi. Nah, X1-nya kan negatif 6 ya. Gunakan tanda kurung. Nah, biar nanti tidak salah. Kita selesaikan. Karena di sini ada pecahan, sementara di option jawaban tidak ada pecahan, maka semuanya ruas kiri, ruas kanan, kita kalikan dengan penyebut dari pecahannya, yaitu 5. Ya, kita kalikan 5 semua, Y kali 5, 5Y, ya, dikurangi 3 kali 5, 15, sama dengan, nah ini 1/5 kali 5 berarti kan penyebutnya habis ya 1, jadi tinggal 1 X, ini negatifnya negatif jadi positif 6. Kita selesaikan. 5Y dikurangi 15 sama dengan X kali 1 X, 6 kali 1 6. Nah, dari sini kita tinggal
lihat ke option jawaban ya. Di sini perhatikan 5Y-nya positif semua, berarti yang pindah adalah X-nya. Variabel ke kiri, ini 5Y tetap. X-nya pindah jadi negatif X ya. 5Y kurangi X. Di sini antara A dan B, maka bilangan ke kanan. Negatif 15 pindah jadi positif. Sehingga jawabannya adalah 5Y dikurangi X sama dengan 21 ya. Sehingga jawabannya adalah A. Contoh berikut yaitu persamaan garis melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y kurangi 6X tambah 10 sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama kita cari dulu gradien ya. Gradien dari garis yang diketahui. Nah, gradien dari garis yang diketahui itu adalah negatif A per B ya, karena di sini persamaannya variabel X dan Y-nya sudah satu ruas, maka M1 sama dengan negatif A per B, di mana A-nya adalah negatif 6 ya. A itu koefisien dari X, berarti negatif 6 per B-nya 4. Ya, negatif kali negatif positif, 6 per 4 disederhanakan menjadi 3 per 2. Ya, pembilang dan penyebut kita bagi 2. Nah, untuk M2, karena yang diminta garis yang tegak lurus, maka M2-nya adalah lawan dan kebalikan dari M1. M1-nya positif 3 per 2. Ya, maka lawan dari positif adalah negatif, kebalikan 3 per 2 adalah 2 per 3. Sehingga persamaan garisnya melalui titik 4, negatif 3 berarti X1-nya adalah 4 ya, dan Y1-nya adalah negatif 3. Masukkan ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Y1-nya adalah negatif 3 sama dengan M-nya negatif 2 per 3 dan X1-nya adalah 4. Nah, kita sederhanakan dulu ya, biar tidak ada pecahan. Kalikan dengan penyebutnya yaitu 3. Y dikali 3, 3Y, ya negatif kali negatif jadi positif. Kemudian 3 dikali dengan 3 ini 9, sama dengan negatif 2 per 3 kali 3 menjadi negatif 2. Pecahannya hilang ya. X kurangi 4. Nah, setelah ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ruas kiri tetap. Yang kanan kita kalikan. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Kemudian negatif 2 kali negatif 4, positif 8. Nah, setelah ini bisa kita ubah sesuai dengan option kalau soalnya pilihan ganda ya. Nah, kalau misalnya bukan pilihan ganda, kita bisa memindahkan ruas kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kita ingin misalnya ruas kanannya menjadi 0, maka 3Y, X-nya pindah jadi positif 2X, positif 9. Nah, 8-nya pindah jadi negatif 8. Sehingga persamaannya menjadi, boleh kita balikkan ya, 2X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Ya, ini banyak jawaban ya. Itu saja
persamaan garis yang keempat ya. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja dan belajar terus, semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.